kita. Karenanya diperlukan profesional Kristiani yang tangguh untuk melakukannya dengan baik. Bagaimana kita melakukan mandat budaya yang mesti harus terus kita lakukan ini, ya, selain berkeluarga juga bekerja. Nah, kita bersyukur Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi kita, ya. Nah, kita lihat Tuhan memberikan kita iman sebagai jembatan kepada Tuhan. Nah, diagram yang saya ambil ini dari Harold Kuning, bukunya dia, ya, Harold Kuning. Di situ dan sesuai dengan Alkitab, manusia itu terdiri 3 natur, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Natur yang saling terpisah, saling bertindih, saling mempengaruhi. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Markus 12:30, hukum yang terutama, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, hati itu adalah tempat dwellingnya spirit, ya, menjadi esensinya kita. Sumber belas kasihan, compassion, dan sebagainya. Ya. Nah, jiwa dan akal budi itu menjadi bagian dari psychological mind, dan tubuh ya physical body. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa di situ ada roh atau spirit, ya. Ini yang supernatural, yang kekal, dan tetap ada setelah kematian. Nah, ini bagian yang terhubung dengan Tuhan, tapi juga dengan iblis kalau kita tidak hati-hati. Ya. Nah, saat jiwa dan tubuh kita lemah, roh umat percaya tetap terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus disalibkan, sebelum dia melepaskan nafasnya, meninggal, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan dan iblis mempengaruhi tubuh dan jiwa manusia melalui roh. Sehingga kalau kita lihat di Efesus 6, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melewati tikau muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Psikolog mendeskripsikan iblis ini sebagai sisi gelap manusia, dorongan destruktif, dan disebut juga death instinct. Nah, Tuhan itu ada di luar manusia dan alam raya. Ia pemiliknya, tetapi Tuhan mengasihi manusia, inisiatif datang dari Dia. Nah, dalam perjanjian lama, seringkali Tuhan juga memberikan rohnya kepada orang-orang yang Dia kasihi, yang Dia tugaskan khusus. Ya. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Tuhan Yesus sebelum meninggalkan, ya, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan roh kebenaran untuk menyertai kita, ya, supaya ya, private victory itu berangkat dari ketergantungan, dependence, menuju kemandirian atau independence. Dicapai dengan disiplin dan penguasaan diri, dengan membangun dan menerapkan habit 1, 2, dan 3. Ya. Nah, behavior itu atau habit adalah the way of behaving atau the action or reaction kita dirikan kepada stimulus, kepada orang lain. Nah, habit yang pertama itu disebut be proaktif. Ya. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan, respon terhadap stimulus yang kita terima. Kita harus memilih berdasarkan nilai, value yang kita miliki. Nah, nilai apa yang kita miliki? Ya tentu kita semua nilai Kristiani. Gitu, ya. Nah, sehingga pilihan kita harus kita jangkarkan, kita angkarkan ke nilai Kristiani kita. Nah, melalui pilihan respon ini kemudian kita mengembangkan lingkaran pengaruh kita atau circle of influence kita. Kebalikannya adalah orang yang reaktif. Ya. Nah, yang reaktif ini orang yang mengizinkan suasana hatinya itu atau mood, ya, mempengaruhi dia, perasaannya, kemudian keadaan di sekitarnya dalam merespon stimuli. Ya. Dan cenderung menyalahkan pihak lain atau keadaan atau orang lain kalau ada masalah. Ya. Nah, mungkin kita sebentar berhenti di sini.
Ini adik-adik mungkin sudah ada yang bekerja gitu ya. Misalnya kita contohnya nih mendengar isu THR akan dicicil dan gaji akan dikurangin karena COVID-19. Nah, kira-kira reaksi adik-adik seperti apa nih? Nah, mungkin kita bisa share sebentar nih. Apakah melalui grup chatting atau langsung diomongkan, boleh silakan. Ya, teman-teman boleh langsung ya. Kalau mau lewat WA boleh, lewat WA, lewat chat boleh, langsung ngomong juga boleh. Silakan. Isunya itu kita mendengar rumor nih, atau mendengar pengumuman sudah hampir pasti, atau ada pengumuman dari kantor, bahwa THR kita itu ternyata nggak dipenuhin semuanya tuh, hanya enggak. Kalau diem semua nanti, nah, oke. Ivan ya ada nih, Abed ada, Helmi ada. Ada yang kecewa tapi belajar memahami situasi. Ada yang mengerti, menerima karena krisis bersama. Sedih tetapi mengerti keadaan. Tetap berdoa agar cepat selesai pandemi. Karena untuk kebaikan bersama atau bangsa tidak masalah. Nah, rata-rata 4 orang udah jawab, Bang. Ada yang bilang juga sedih, tapi mau gimana kondisi. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ini memang kondisinya seperti itu, nah coba kita naikkan circle of influence kita. Ya, artinya kita bisa membantu manajemen untuk menenangkan teman kita, atau kita bisa mendatangi salah satu yang mungkin mengetahui keadaan, bukan mau protes, minta penjelasan, sehingga kalau orang-orang di bawah, teman-teman kita itu pada protes atau bertanya-tanya, misalnya kita bisa memberikan jawaban karena kita sudah mendapat keterangan. Nah, ini ada sisi proaktifnya sedikit gitu ya. Pertama kita membantu perusahaan, pertama kita mengequip diri kita dulu lah. Sebenarnya kenapa sih perusahaan mesti melakukan itu? Nah, mungkin kita bisa mencari channel untuk mendapatkan penjelasan. Nah, kalau kita sudah dapat penjelasan, mungkin kita bisa berbagi gitu ya. Nah, hal-hal ini akan memperbesar circle influence kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita proaktif. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan hal-hal seperti itu, kita harus juga melakukan habit yang kedua ya, begin with end in mind. Ini adalah merencanakan hasil yang akan dicapai secara mental sebelum melakukan aktivitas untuk mencapainya. Seperti menyiapkan desain dan blueprint, misalnya mau bangun rumah, mau bangun apa gitu ya. Nah, ini berlaku untuk hidup, tujuan jangka panjang, menengah, dan sehari-hari juga. Walaupun mungkin ukuran analisanya, persiapannya ya beda-beda gitu ya. Tetapi tetap aja harus ada mental mind kita untuk melihat ujungnya di mana, sehingga tindakan kita itu lebih baik, lebih terukur. Nah, kita perlu juga misalnya masuk ke dalam rapat, kita sudah mulai mengetahui ini apa keadaannya, kira-kira apa yang mau kita capai dari situ. Ya, sementara kita open terhadap informasi-informasi baru. Ya. Nah, sekarang ada alat-alat tes baru yang bisa kita pakai. Nah, yang ketiga, kita masuk ke put first thing first. Ya. Nah, menjadi efektif itu memerlukan kita menyeimbangkan berbagai hal, ya, menyeimbangkan relasi, menyeimbangkan peran, menyeimbangkan aktivitas yang penting. Nah, misalnya kalau orang dari Tapanuli ini, kalau terlalu sibuk di adat, ya sulit dia nanti memberikan waktu di gereja, misalnya. Sulit dia memberikan waktu di tempat lain. Nah, kita mesti pintar-pintar, ya. Harus ada prioritas. Nah, alat yang umum dipakai itu adalah time management matrix kita, gitu ya. Urgent atau tidak urgent, important atau not important, ya. Nah, basis time kita itu umumnya dipakai untuk yang important but not urgent.
Jadi kita harus mendahulukan yang important tapi not urgent dan mempersedikit hal-hal yang important tapi menjadi urgent. Nah, segala sesuatu kalau bisa diskedulkan, ya, sehingga persiapannya lebih baik dan kemudian downtime-nya atau idle time-nya itu menjadi kurang. Nah, yang harus lebih dikurangin kalau bisa ditiadakan, yang nggak important gitu loh ya. Nah, kita nggak tahu nih menghabiskan waktu selama masa-masa COVID ini melakukan yang mana nih? Melakukan yang important atau nggak important gimana gitu ya. Nah, ini membuat kita menjadi dari dependence menjadi independence, menjadi orang-orang yang mandiri, ya, orang-orang yang bisa diandalkan. Nah, orang-orang yang sukses di private victory ini akan menjadi orang yang nggak mau dilepas sama bosnya nih, menjadi andalan di seksinya, ya. Tapi biasanya kuatnya di spesialisasinya, di keilmuannya. Nah, belum tentu dia bisa masuk ke struktur, ya, ke manajerial, karena ini masih sangat private, masih sangat personal, sangat baik untuk single fighter, untuk orang-orang ahli gitu ya. Nah, dua-dua punya karir di perusahaan gitu ya, tinggal pilihan kita. Nah, kemudian kita naik ke, kalau ini sudah kita mastery, kita harusnya meningkatkan diri ya, khususnya yang memang punya bakat untuk masuk ke struktur. Kalau mau tetap di profesional, nah ya mungkin lebih kencang di hal-hal keilmuannya. Nah, public victory itu berangkat dari kemandirian, independence, tapi menuju saling tergantung, interdependence, yang mandiri. Jadi orang-orang yang mandiri tapi dependent, saling menggantungkan diri untuk bekerja sama. Ini dicapai dengan membangun relasi yang dalam, yang kokoh, dan efektif dengan orang lain. Kita membangun network, membangun kepercayaan. Nah, ini dilakukan melalui penerapan habit 4, 5, dan 6 itu. Ya. Nah, habit yang keempat itu think win-win. Ini kita mendahulukan hubungan jangka panjang yang efektif dan mensyaratkan kita nggak boleh greedy, nggak boleh serakah gitu ya. Harus bersedia berbagi keuntungan, berbagi kebaikan, benefit yang kita dapat. Ya. Nah, orang yang bisa melakukan ini biasanya kita sebut mempunyai abundant mentality, bukan scarcity mentality. Bukan orang yang takut kehilangan, tetapi orang yang ingin berbagi. Hasil yang lebih baik dicapai dari kerjasama daripada kompetisi. Ada 6 paradigma interaksi ini. Ya. Ada win-win, win-lose, lose-win, lose-lose. Ada yang win, pengennya menang terus. Nah, ada yang win-win or no deal. Artinya mencoba sebisanya untuk win-win, tapi kalau tidak terjadi, ya sudah, amin-amin aja. Tidak ada masalah, tidak ada sakit hati, mungkin di lain tempat kita bisa kerjasama. Nah, ini tidak mudah, karena sejak kecil kita diajarkan untuk berkompetisi, ya, untuk menang. Nah, kita berpikir bahwa keberhasilan kita dalam ukuran menang atas orang lain yang kalah atau jatuh. Karenanya untuk membantunya kita juga boleh memakai tools-tools untuk melihat apakah kompetisi versus cooperation itu mana yang lebih menguntungkan kita, ya, sehingga kita bisa lebih jeli melihatnya. Karena kadang-kadang orang walaupun lebih rugi asal menang dia mau. Nah, kemudian yang habit kelima itu seek first to understand then to understood. Ya. Prinsipnya adalah diagnosa mendahului resep. Ya. Jadi jangan kita terima kalau kita ke dokter sudah langsung tulis resep, stetoskop belum jalan, ya, belum meriksa kita, tapi sudah kasih resep. Ada juga dokter begitu. Ya. Nggak tahu nih, mudah-mudahan dokter yang sebelah nggak melakukan gitu ya, saya percaya. Ya. Nah, pemahaman datang melalui listening. Kita harus minta penjelasan atau klarifikasi. Jangan terlalu banyak berasumsi atau terlalu dalam berasumsi, apalagi mengambil tindakan sebelum clear. Ya. Tingkat listening juga ada, ya. Listening yang paling bawah itu ignoring, ya. Nggak ada niat untuk mendengar. Ya. Ada yang pretend listening.
Jadi pura-pura mendengar biar orang nggak sakit hati aja, tapi pikirannya kemana, hatinya di mana. Ada yang selective listening, jadi hanya interest sendiri ya, apa yang dia suka. Ada yang atentif, sudah bagus, mulai memberi perhatian, mulai fokus. Tapi yang paling baik itu empathic listening. Ya. Bang, Jadi, maaf Bang, ya. tolong presentasinya ditampilin lagi. Tadi kayaknya ada yang salah presentasi. Ada yang masuk tadi, jadi presentasi Abang hilang. Tolong dimasukin lagi. Saya udah stop sharingnya. Iya, tadi jadinya presentasi Abang nggak kelihatan. Ini kok nggak mau masuk lagi dia ke screen-nya ya? Share screen-nya di mana dia? Di present now tadi Bang, balik lagi ke present now, a window. Ini change focus assist view. Bentar ya. Saya matikan dulu, change focus assist. Kembali ke Google Meets-nya Bang. Kembali ke. Terus ada present now di pojok kanan bawah. Oke, ya, thank you ya. Window lagi. Kelihatan? Ya, kelihatan Bang. Ya, jadi kita tadi sudah masuk ke seeking first to understand then to understood gitu ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui teknik-teknik listening tadi, ya sebaiknya kita memilih yang empathic listening. Nah, ini salah satu kelemahan saya terus terang ya. Orang masih bicara, kita pengen juga bicara gitu ya. Di rumah selalu dimarahin sama istri. Nah, teknik listening yang baik itu ada di buku Stephen Covey juga ya. Kemudian yang kita masuk ke yang keenam, synergize. Ya. Bersama menghasilkan lebih besar dari masing-masing bekerja sendiri. Ya. Ini ada aplikasi dari habit kita sebelumnya, ya win-win things. Ya. Kemudian yang keempat, empathic communication, seek first to understand. Ya. Untuk menemukan alternatif. Kadang-kadang yang diusulkan teman sama yang kita usulkan itu sama-sama masih ada kelemahannya. Sekarang mari berdua mengejar yang lebih baik gitu ya. Kalau bisa perlu bikin jumping. Apa ini penemuan-penemuan yang baru. Nah, ini cenderung orang-orang yang ini adalah result oriented ya. Bersama itu kita setuju end in mind-nya kita apa. Kalau kita bekerja sama kita setuju dulu end in mind-nya apa dan prioritasnya seperti apa. Jadi semua value-value. Coba dicek lagi, Lusa. Apakah ada cek? Ya, sudah ada yang cek. Oh, belum ada yang kasih. Mungkin boleh diulang lagi, Bang. Biar yang lain. Ini kan kita sudah masuk ke level synergize, ya, sinergi, ya. Nah, kita PSBB sudah jalan yang ketiga nih, masuk minggu yang sesi yang ketiga nih, masing-masing 14 hari gitu ya. Udah hampir sebulan, ada yang mungkin ada lewat nih, kalau dari awal sudah sulit. Nah, menurut kita yang hadir di sini ini, PSBB-nya Indonesia ini berhasil atau sedang-sedang saja atau di bawah ekspektasi kita. Nah, kalau sedang-sedang atau di bawah ekspektasi, apa penyebabnya? Ada yang bilang kebijakan rumusan PSBB bagus dari pusat, sampai di daerah eksekusinya berantakan. Ada yang bilang di bawah ekspektasi, Bang. Nah, penyebabnya apa? Kenapa nggak bisa bersinergi? Kan tadi ada daerah sama pusat nih. Pusat sudah bagus. Daerah ternyata nggak bagus. Atau terjadi blok-blok gitu loh ya. Kenapa? Belum berhasil karena belum serentak semua mematuhinya, Bang. Ada yang bilang gitu. Oke, jadi rakyat yang kalah ya? Iya, kayaknya.
Eh, Kalau aku boleh komentar, Bang. Jadi dari sebenarnya ada dua pihak. Jadi masyarakatnya juga kurang bisa mematuhi, pemerintah khususnya pemerintah pusat juga kurang bisa memberikan aturan yang jelas. Jadi aku sendiri, aku kerja di Kementerian Perhubungan, kami di dalam juga agak bingung dengan penetapan PSBB. Bingungnya karena di tingkat pusat keputusannya seperti ini, di daerah seperti ini menyinkronkannya agak terburu-buru juga dari apa yang kami lakukan belakangan kemarin, seperti itu. Jadi pemerintahnya juga kurang tegas, masyarakatnya juga kurang bisa mengikuti aturan yang telah ditetapkan, akhirnya seperti itu. Ya, ya. Jadi banyak hal lah gitu ya. Tetapi memang blok sinergi ini banyak ya, nggak mudah ternyata bersinergi itu ya. Ada yang defensif, ada insecure, ada prejudice, ada stereotyping, ya, ada kompetisi lagi ya, seperti kita lihat di banyak tempat di DKI terutama ya. Ada pride, ada culture, ada jealousy, macam-macam gitu loh ya. Nah, di kita ini kelihatannya rumornya juga lumayan besar tuh, TV-nya juga lebih pintar dari siapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat ini pemilu masih terus gitu ya, seolah nggak selesai kita. Jadi negara kita menghadapi masalah yang begitu besar, di negara lain itu yang umumnya sudah maju, itu atau otoriter seperti Cina misalnya, kita lihat itu sangat solid. Tapi ya model Amerika, model kita, ini demokrasi yang berlebih-lebihan ini membuat sinerginya sulit. Gitu, ya. Itulah makanya sangat penting sinergi, think win-win dan semuanya tadi. Nah, kita bisa lihat dan kita berharap tentunya ya ke depan bisa lebih baik. Kalau rakyatnya, menurut saya sih, ya kan kita kenal rakyat kita ya. Ya, kalau kita kenal rakyat kita, kalau sebenarnya semuanya bersinergi dari pusat ke daerahnya baik, aparatnya ada dan semuanya ada, mestinya bisa lebih tegas, lebih baik, dan lebih teratur. Kalau rakyatnya kan kita udah kenal lah, memang masih perlu diedukasi dengan lebih tegas, lebih dalam, lebih baik. Kita maaf lagi, nah ke habit yang ketujuh itu adalah sharpen the saw. Ya. Nah, besarnya produksi atau output kita itu tergantung pada kapasitas produksi kita. Ya. Stephen Covey bilang itu P in PC balance. Ya. Apabila produksi kapasitas kita itu tidak ditingkatkan, maka produksi kita itu akan stagnan dan akan cenderung menurun. Nah, kena fatigue, kena lelah, dan sebagainya, ya, atau jenuh, atau bosan. Ya. Nah, karenanya kita perlu meningkatkan efektivitas kita dengan melakukan pembaharuan dalam keempat area hidup kita. Nah, kalau kita bilang tadi 3, di Alkitab kita, tubuh, roh, dan jiwa, kalau Stephen Covey bilangnya 4, walaupun saya pikir ya tetap 3 juga ya. Dia bilang fisikal, mental, spiritual, dan yang satu lagi dia sebut sebagai sosial emosional. Nah, jadi semuanya masuk ke dalam jiwa. Kalau kita melakukan renewal ini, pembelajaran ini, kita akan masuk ke dalam the upward spiral. Jadi spiral yang terus menaik ke atas. Nah, ini adalah prinsip dan proses yang mengizinkan kita untuk terus bergerak ke atas, bertumbuh, berubah, dan melakukan continuous improvement. Terlaku law of harvest ya, yang menanam juga akan memanen ya. Renewal itu is lifetime journey ya. Kita melakukan progres melalui step-step yang regular, small ya, kadang-kadang kalau lagi pas waktunya bisa bikin lompatan-lompatan yang agak besar ya. Nah, tapi kadang-kadang kita meleset juga ya, seperti sekarang lagi COVID ini. Tentu banyak produksi, banyak plan-plan, banyak rencana yang mundur jauh gitu ya. Kita harapkan bisa segera di recover. Nah, yang menarik kemudian
15 tahun kemudian Stephen Covey mengeluarkan bukunya lagi, The Eight Habits, ya, From Effectiveness to Greatness. Nah, dia bilang ada satu habit yang bikin orang menjadi great, yaitu find your voice and inspire others to find theirs. Ya. Wow, ini ketinggian juga tinggi banget nih ya. Mudah-mudahan dari kita ada yang bisa mencapai ini, gitu ya. Nah, mungkin dari perkantas nih, mungkin juga kita bisa lihat nih siapa yang kita kira masuk ke sini. Ya. Tugas kita pertama-tama adalah private victory, kita mastering diri kita dengan disiplin pribadi yang kuat, kita perbaikin relationship kita dengan orang-orang, sehingga kita mulai terpilih, mulai ditolong, mulai ada yang melirik kita, menempatkan kita di posisi sana, posisi sini. Kalau kita terus melakukan ini dan terus belajar, nah limit kita itu ya the sky lah ya. Limit is the sky. Ya, kita nggak tahu sampai mana kita bisa melangkah. Ya. Nah, sedikit mengenai Eight Habits, find your voice and inspire others to find. Stephen Covey mengatakan, kita harus menemukan voice kita, ya, is unique personal significance. Ya. Voice itu ada dalam perpotongan antara talent, patience, need. Need ini adalah dibutuhkan dunia, gitu loh. Ya. Jadi kita nggak bisa sibuk sendiri, tapi nggak ada manfaatnya buat dunia ini. Ya. Banyak juga orang sangat sibuk, tapi nggak ada positif side-nya buat masyarakat. Ya. Conscience-nya kita juga harus itu. Nah, dia katakan setiap orang mempunyai ini, walaupun mungkin sayup-sayup, dan kita perlu mengejarnya, mencarinya, ya, mudah-mudahan ya. Contoh-contoh yang dia pakai itu ya lumayan, para pemenang Nobel gitu ya, Madam Teresa, Muhammad Yunus, Graham Bell dari Pakistan, dan lain-lain. Nah, ini kira-kira mengakhiri presentasi yang mau saya sampaikan untuk hal operasionalnya. Nah, tadi kita sudah punya dari sisi keimanannya kita, iman kita harus dikuatkan, tubuh kita harus kita pelihara, kemudian jiwa kita harus kita periksa, apakah ada kekurangan-kekurangannya, kemudian spiritual kita tuh harus ditumbuhkan, karena memang kalau spiritual kita baik, semuanya benar, tindakan-tindakan kita itu juga lebih tenang, lebih terukur, dan lebih baik. Kemudian kita pakai operasionalnya, nggak usah jauh-jauh, mungkin kita bisa ambil dari Stephen Covey dalam mengembangkan diri kita. Gitu ya. Dan kemudian nanti kita lihat ke depan akan menjadi seperti apa. Gitu ya. Nah, saya punya beberapa contoh-contoh di sini, apakah kita mau diskusikan sekarang, atau bisa nanti di minggu yang akan datang. Nah, tapi sementara ini mungkin kita berhenti di sini dulu, mungkin masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada. Nah, setelah itu saya serahkan ke Luse biar kita masuk ke yang sesi kedua. Nah, nanti kalau memang ada waktu bisa kita kembali lagi untuk melihat beberapa case yang saya sudah siapkan. Pertama itu mengenai pertimbangan memilih pekerjaan itu mestinya seperti apa ya. Pelayanan dan pekerjaan itu mestinya seperti apa sih kita ya. Nah, keadaan sulit dalam pekerjaan itu kenapa? Kenapa kadang-kadang kok sulit banget dia kerjaan, padahal mestinya fun. Dan kepuasan dalam pekerjaan itu seperti apa sih menurut pandangan Kristiani kita? Saya kembalikan ke Lucia kalau ada pertanyaan, kalau ada kita serahkan ke Ibu Susana. Oke, Bang. Oh, berarti yang tadi Abang sharingkan itu untuk di pertemuan berikutnya ya, Bang ya? Kalau nanti masih ada waktu, terakhir bisa kita bisa discuss, nanti kita lihat nanti. Oke. Baiklah bagi teman-teman, tadi kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya ke Bang Luhut, atau kalau misal nggak mau ngomong langsung, bisa juga pakai chat. Karena tadi sudah ada yang nanya juga ya, Kak, kalau mau nanya gimana cara. Silakan ya. Dan satu lagi sebelum saya lupa, ya nanti untuk minggu depan, saya harap nanti kan materi ini besok saya kirim ke Lusa PDF-nya, mungkin dengan Ibu Lena juga punya, Ibu Susat ya. Nanti bisa kalian lihat-lihat. Nah, harapan saya minggu depan, coba kita ambil, nanti ada yang bisa sharing, tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam bekerjanya dia siapa sih? Dan kenapa? Kok begitu banyak tuh tokoh Alkitab kita? Nah, coba dengan diskusi-diskusi kita hari ini, coba lihat, nah yang mana nih tokoh Alkitab yang mau saya bikin jadi panutan saya lah gitu ya, dan mengapa
mudah-mudahan dia bisa menginspirasi kita, menginspirasi Anda khususnya untuk bisa meniru gitu kan ya, mengcopy dia. Oke ya. Oke, silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Tapi sebelumnya aku ada tanya dikit ya Bang. Tadi kan di awal Abang ada bilang, kalau pekerjaan itu kan emang tugas dari Tuhan ya, dari Kejadian 1 itu. Tapi kayaknya sih kalau tugas itu tidak ada, zaman dulu kan tidak ada kompensasinya. Tapi seringkali saat ini kita mengartikan bekerja itu kalau dapat uang, dapat gaji, dapat kompensasi. Nah, itu namanya baru kerja. Tapi kalau nggak dapat itu semua, itu namanya nggak kerja. Nah, menurut Abang sendiri gimana itu, Bang? Ya, kalau dulu itu memang ukurannya kita nggak pasti tahu ya, karena kita nggak pernah mengalami hidup yang kalau mandat itu dilakukan oleh Adam dan Hawa, nggak langsung dalam dosa, dunia kita ini seperti apa, tapi pasti indah ya. Pasti sesuatu yang indah. Saya pikir nggak perlu seperti sekarang lah gitu ya. Ini kan karena hukuman dosa kita juga nih yang belum selesai. Nah, sekarang kalau dalam kita, ya tentu yang namanya reward, namanya finansial itu sangat perlu untuk kehidupan kita. Ya. Tetapi kan juga kebutuhan kita itu kan berkembang aja tuh. Nah, yang baik itu ya kalau income-nya nambah, hidupnya biasa-biasa aja itu lebih baik. Ya. Sehingga kalau terjadi perubahan income, dia nanti nggak masalah. Nah, tetapi memang kita butuh yang cukup, cukupnya juga beda-beda gitu ya. Tapi kita harus pelihara cukup. Ya, jadi kontennya itu harus ada. Nah, selebihnya itu anugerah. Jadi kita harus fokus untuk melakukan pekerjaan ini sebagai kesaksian hidup kita kepada Tuhan. Nah, pakai value kita. Ya. Kita kan harus melakukan yang terbaik regardless hasilnya. Ya, karena kan Tuhan sendiri nanti yang memberikan hasil. Nah, kalau Tuhan memberikannya di dunia, ya walau alam juga, ya bersyukurlah. Gitu, ya. Dan kalau memang bisa, ya dipakai juga untuk memberkati orang lain. Nah, itu satu. Ya. Nah, kepuasan kita juga bukan ditentukan hanya masalah itu. Ya, ada kepuasan antara ikatan-ikatan keluarga, pekerjaan. Ya. Kita juga harus bersaksi, ya, melakukan pengakuan diri. Ya. Nah, yang harus kita ukur juga sumbangan kita yang berarti itu apa. Ya bersyukur juga misalnya hari ini bisa berbagi dengan adik-adik nih, gitu ya. Nah, ada juga gajinya itu. Ya, tapi kerjainnya seminggu juga di karya nyiapin lihat sini lihat sana, apalagi ini kan Stephen Covey udah lama kita tinggalin gitu. Nah, jadi menurut saya ya jangan itu yang nomor satu gitulah. Gimana Lucia? Ya, ya berarti ya memang jangan itu nomor satu memang sih Mbak. Karena kan kadang-kadang kalau kayak kita kan misalnya ibu rumah tangga itu pekerjaan atau bukan ya, gitu kan. Padahal tadi kita tuh tugas dari Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus lakukan kan, karena itu tugas. Tapi sekarang balik, ibu rumah tangga tugas apa bukan ya, misalnya yang kalau nggak pekerjaan yang nggak digaji itu tugas dari Tuhan apa enggak ya gitu. Tapi tadi kalau saya tangkap dari kata Abang tadi ya ukuran itu nggak selalu dari kompensasinya gitu ya. Iya, jadi ya sebenarnya kalau kita Kristianin lebih daripada sumbangannya kita. Pada ujung-ujungnya kan kita disuruh melayani toh ya. Nah, jadi ukuran kita itu harusnya sumbangan kita. Gitu. Tapi dengan melakukan seperti yang Stephen Covey tadi katakan, pasti juga Tuhan berbaik hati melalui tangan-tangan perusahaan dan sebagainya yang memberikan kebaikan kepada kita. Nah, kemudian kita kembalikan dalam ungkapan syukur kan gitu aja itu. Tapi pikirannya jangan ke situ. Kalaupun sekali-sekali ke situ, ya cepat dibalikin gitu loh. Itu gunanya kita punya value, punya anchor tadi gitu ya. Sehingga kita bisa terkontrol dengan lebih baik. Oke, Bang. Thank you, Bang. Ini ada pertanyaan dari Abed, Bang.
Sebagai pekerja dan sudah berkeluarga, ketika pulang kerja memang sulit sekali melakukan manajemen emosional. Karena sudah terlalu lelah bekerja dan waktu yang habis untuk bekerja sekitar 8-10 jam. Dan sisanya 2-6 jam adalah berkumpul dengan keluarga. Bagaimana saran praktis Abang untuk bisa mengendalikan emosi setelah pulang bekerja dan bertemu dengan keluarga? Waduh, ada yang di sebelah lagi itu ya. Pengalaman ya Pak. Apa ya? Nah, kalau saya agak suntuk di kerja, ya seperti saya bilang kan kadang-kadang kita kecewa juga gitu ya. Karena sekalian kalau lelah fisik sih biasanya saya tidak banyak. Yang bikin masalah kita itu kan biasanya di pekerjaan itu lelah mental ya. Ada intrik-intrik atau kita merasa kurang dihargain dan sebagainya. Ya. Nah, sedikit lah kalau badan itu fisik itu kan ya rest aja. Nah, yang saya lakukan biasanya kalau dulu itu olahraga, cuci mobil, gitu-gitulah. Nah, biasanya kalau setelah selesai cuci mobil, kering, biasanya agak langsung down tuh. Nah, mungkin ada juga pengaruh, namanya sekarang apa, enzim-enzim yang positif gitu ya. Karena keringat keluar, segala keluar, ya, perasaannya kotor-kotor keluar. Nah, setelah itu jadi agak cooling down, ya banyak hasilnya, jadi mobil menjadi bersih, kita menjadi sehat, ya orang di rumah nggak jadi sasaran, dan tidurnya juga jauh lebih cepat tuh. Nah, kalau saya salah satu itu larikan ke kegiatan yang bisa mengeluarkan keringat lah. Gitu ya. Nah, mungkin orang lain punya cara-cara yang lain. Gitu ya. Oke Bang. Berarti Abang rajin olahraga ya? Iya lumayan, kalau olahraga harus tuh. Oke. Ini ada lagi Bang. Bagaimana dengan seorang ibu muda yang sedang raise anak-anak? Namun dia pun sedang meniti karir. Ada talent, trust, dan peluang ke level struktural. Gimana harus menyeimbangkan hal ini? Wow. Ini tanya saya atau tanya umum nih? Tanya Bang Luhut. Kalau saya dengan istri, dari dulu itu saya cerita sedikit lah ya. Saya itu sangat setuju istri saya kerja. Cuman waktu kita ngobrol, saya bilang, ya kalau kita punya anak, coba kita perhatiin kira-kira siapa yang mungkin harus ngalah, jangan ngototnya sama gitu ya. Nah, itu aja kalau kita. Tapi saya tidak pernah malah mendukung sekali istri ya, kerja, istri mengembangkan diri, gitu ya. Nah, karena waktu itu pekerjaan saya banyak ke lapangan, ke Kalimantan dan sebagainya, sehingga saya minta kalau bisa ya istri jangan sengotot saya lah gitu loh. Saya pikir hal-hal seperti itu perlu diperdamaikan dengan suami. Sehingga kalaupun memang, karena kan struktural juga kan kalau memang ada, belum tentu 2 kali datang gitu ya. Yang penting itu sepakat sama-sama untuk kemudian mengatasi dampaknya. Karena pasti ada tuntutannya kan ya. Nah tuntutannya ini si suami juga harus bersedia mengcover. Gitu loh. Nah, jadi kalau ini sudah dibicarakan dengan baik-baik, ya menurut saya bisa dicoba. Karena kan nanti untuk mendapatkan struktural tidak gampang, kalau mau mundur dari struktural gampang aja itu. Ya pada waktunya ngadapin aja ke bos, itu ternyata nggak jalan bos, saya mundur. Nah minta balik yang sulit gitu ya. Tapi sangatnya ya mesti bicara dengan suami dengan baik. Berarti intinya harus sepakat dengan suami ya Bang ya? Oh ya harus sama-sama dan siap-siap sama-sama menanggung, sama-sama membuat itu jadi mudah. Jadi jangan menjadi masalah ke depan. Jadi kalau misalnya suaminya ngotot nggak boleh, mikir lagi gitu ya Bang ya? Ya kalau begitu ya menurut saya janganlah. Ya kenapa? Karena nanti dia struktural, nanti kan makin jauh ya. Makin jauh, nanti suaminya makin kesal, makin merasa tertinggal. Nah, menikmatin perasaan sukses di kantor, tapi di rumah nggak sukses. Satu menurut saya nggak sepadan nilainya ya. Oke. Kayaknya sampai situ dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disambung berikutnya. Kita masuk sesi 2 dulu ya Bang ya.
sama Oke, ini Kak Susan saya ya. sharing ya. Ya. Untuk sesi 2, Kak Susan, boleh dibuka mic-nya? Kak Susan? Ya, silakan. Silakan. Silakan, Kak. Ya, saya ambil file dulu ya. Ya. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Kakak. Selamat malam. Oke, kita langsung aja ya, kita ke rekonstruksi konsep diri yang sehat. Nah, memang kalau kita masuk dalam pekerjaan, kita itu sebagaikan atlet-atlet sepak bola yang memasuki arena pertandingan. Kita itu dinilai, dievaluasi, dan kita berada seolah-olah kita berada di dalam kompetisi yang terus-menerus. Nah, mungkin kita juga begitu suka dengan adanya kompetisi, mungkin juga ada yang suka, kompetisi bisa membuat seorang itu menghasilkan yang banyak, gitu ya, lebih produktif, tapi di sisi lain juga membuat kita itu drain gitu sebenarnya ya, letih, dan kadang-kadang juga menjadikan kita self-centeredness gitu. Yang sebenarnya kita juga diminta untuk God-centered, tapi kadang-kadang kita terjebak pada self-centered oleh karena tuntutan dari kompetisi di dalam dunia kerja. Nah, memiliki konsep kerja Kristiani itu yang sehat akan menurunkan ketegangan berkompetisi itu. Di Alkitab tuh mungkin yang ada yang nuansa kompetisinya itu ada tuh ketika Yohanes dan Yakobus ya itu meminta tempat di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan mengatakan bahwa kamu nggak tahu cawan yang akan minum. Ya, bisa nggak kamu nerima cawan? Nah, kemudian dialihkan kepada yang terbesar, yang siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah menjadi pelayanmu. Ya. Sehingga memang bagi kita yang paling penting adalah daripada berkompetisi atau menjadikan kita kepada hal-hal yang negatif, mungkin menjadi rendah diri, merasa tidak mampu, atau malah ingin menyingkirkan teman kita yang sering ada di dalam satu area kerja. Nah, kita lebih bagus mengikuti apa yang sebetulnya nilai-nilai Kristiani yang sudah diberikan kepada kita. Kita tahu bahwa memang ada kayak piramid gitu ya, piramid yang maya gitu, yang memang ada, yang dimana paling banyak orang ada berada pada karyawan non manajerial atau apa aja lah namanya ya. Yang kemudian kalau kita promosi makin naik dan makin naik, makin tinggi, dan kita sadar bahwa memang itu piramid dan hanya satu menjadi presiden atau menjadi direktur atau apalah namanya, dan beberapa orang aja mencapai tahap tersebut. Tapi begitupun bagi kita adalah berlaku apa yang Tuhan perintahkan, bahwa kita itu melakukan apapun yang kita lakukan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jika demikian, ketegangan-ketegangan dalam kompetisi itu tidak lagi menjadi satu beban bagi kita. Nah, demikian juga kita mengikuti apa yang Alkitab katakan untuk mengembangkan talenta kita, sehingga kita itu bisa mengembangkan bakat, kemampuan, skill, dan segala sesuatu seperti yang tadi disampaikan di sesi pertama. Untuk training mungkin kita, atau memperluas jejaring dan sebagainya. Sebagai pekerja Kristen,
kita juga diminta untuk go beyond your limit. Gitu. Misalnya tuh stretch, limitnya kita itu kita stretch. Kalau kita bandingkan dengan olahraga misalnya ya, pelatih. Misalnya kalau di tempat saya tuh pelatih pilatesnya itu suka mengatakan untuk gerakan yang ini kamu 100 kali lakukan 100 kali ya. Nah di 50 kali itu kita rasanya udah gitu ya. Tapi terus kalau bisa terus. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa limit kita di situ. Belum tentu demikian. Kita stretch, kita regang limit kita yang tadinya 50 misalnya, ternyata kita bisa menjadi ketika berlatih kita bisa lebih tinggi lagi dan sampai akhirnya 100. Kadang-kadang itu sakit. Ya, kalau di tempat saya itu misalnya dia pelatih olahraganya suka bilang regang lututnya, kunci lututnya sakit gitu ya. Tapi tahan dikit. Ya, seperti itu kira-kira sehingga kita tidak cepat menyerah dan kita mengembangkan talenta kita. Nah, kalau itu semua telah kita lakukan dan ternyata kita sampai di tahap tertentu dari segitiga piramid itu, kita tak perlu terlalu kecewa dan kita menerima keunikan diri kita. Karena tiap orang pasti Tuhan berikan talenta khusus. Pasti ada karunia khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Nah di tempat itu kita bisa memberikan apa yang bisa. Mungkin di dalam satu keterampilan kita nggak terlalu, tapi di bagian lain yang lain. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 12 atau Roma 12 itu, kita menjadi satu tubuh. Walaupun itu sebenarnya untuk tubuh Kristus, tapi di dalam pekerjaan pun kita menjadi satu sekrup atau apalah ya, yang pasti mempunyai kontribusi di dalam lingkungan kerja. Nah kita selalu di dalam dunia kerja, kita selalu akan mengharapkan suatu pujian atau great job, mana kita bisa bertahan, atau kita kalaupun tidak bertahan keluar dengan tempat yang lebih baik lagi, misalnya begitu ya. Nah, sehingga memang dunia kerja itu membutuhkan achievement, performa kerja, di mana kita memang achievement kita itu selalu dari dulu, dari seperti kita kuliah, lah sekolah, kita selalu dinilai dengan self-disiplinnya, motivasinya, fokusnya, dan segala macam yang tadi sudah disebutkan. Nah, memang itu perlu, performa kerja itu menentukan kita sekali. Tapi ternyata 90% dari orang yang tidak berkembang atau terhambatnya itu oleh sikap atau attitude atau perilakunya, bukan karena achievement-nya. Nah, kalau gitu, itu berarti berkaitan dengan perilaku sosial atau bagaimana berelasi secara sosial yang memang diperlukan dalam membangun sikap kerja yang baik. Nah, sehingga kita berpikir apa yang membedakan antara, sehingga ada di dunia kerja, di tempat kerja kita itu ada orang yang well adapted, yang sehat, yang mampu menerapkan yang diimani dalam perbuatan sehari-hari, yaitu orang-orang yang congruence ya, congruence itu yang cocok gitu, yang gapnya itu tidak terlalu jauh antara diri impian atau diri ideal dan diri yang sebenarnya. Jadi orang yang lebih apa adanya. Nah, ada bedanya dengan orang yang mengalami hambatan di dalam relasi maupun achievement-nya. Nah, ada apa di balik itu? Mungkin kita melihat itu juga di tempat kerja kita. Nah, sehingga pada saat ini kita ingin mengenal akan diri kita sendiri. Tadi disinggung mengenai knowing God and knowing self yang John Calvin katakan. Nah, memang mengenal Allah dan mengenal diri itu seolah-olah satu koin mata uang. Ketika kita makin mengenal Allah, kita akan mengenal kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita ingin mengenal diri kita, yang paling berhasil bisa kita lakukan dengan mengenal Allah. Bukan mengenal tentang Allah, tapi mengenal Allah yang adalah kasih. Namun budaya kita
Dan pengalaman kita, budaya kita di mana kita dibesarkan, pengalaman sistem di dalam keluarga kita, atau mungkin bahkan sistem gereja, membuat kita itu seringkali malu atau males, enggan, atau takut mengenal diri kita yang sebenarnya. Beberapa teman tuh bahkan mengatakan, aku nggak suka isu-isu mengenali diri. Nah, itu ya, karena mendekati diri sendiri itu ada rasa takutnya. Nah, sehingga kita karena itu kita menampilkan diri kita palsu, menampilkan diri palsu. Nah, makin kita menampilkan diri palsu, makin kita menjadi sulit mengenal diri sendiri. Namun sebenarnya sejelek-jeleknya kita, sejelek-jeleknya perilaku yang ingin kita sembunyikan, apakah itu dosa-dosa tertentu yang kita masih terikat, atau kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya negatif, entahlah itu suatu kecemasan yang kuat di dalam diri kita, atau mudah tersinggung dan sebagainya, itu bagaimanapun yang sebenarnya kita itu sebenarnya ingin diterima oleh siapapun, ingin diterima oleh pasangan kita terutama, ingin diterima oleh bos kita barangkali, atau rekan kerja kita. Dan Allah adalah pribadi yang mau menerima kita sejelek-jeleknya kita. At our worst, Allah mau terima. Sehingga di depan Allah lah kita bisa membiarkan diri dilihat yang sebenarnya, yang sampai sedalam-dalamnya, yang mungkin kita tutup-tutupi dari orang lain, yang kita bilang di depan orang lain, di depan publik, kita menampilkan diri palsu. Tetapi jika kita ingin perubahan yang mendasar, yang transform memang, yang akan mempengaruhi kerja kita, relasi kita dengan orang lain, kita berani untuk memulai rekonstruksi diri kita yang diawali dengan menerima diri di hadapan Allah. Kita ingat akan Mazmur 139:23 itu, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Nah, apa sih sebenarnya pengenalan diri? Faktanya tadi banyak bagian diri kita yang sebenarnya tidak kita kenali. Mungkin orang lain kenal. Nah, mengenal diri itu adalah bagaimana saya meresponi setiap peristiwa. Seorang dengan orang lain berbeda. Itu sebabnya melihat masalah juga orang lain berbeda. Reaksinya berbeda. Yang mungkin jadinya kalau dibilang itu kehidupannya jadi berbeda. Itu adalah pola respon kita. Apa yang kadang-kadang kita nggak begitu menyadari pola respon kita. Nah, saat itu kita mau melihat akan hal itu. Artinya itu bagaimana meresponi peristiwa itu, bagaimana cara kerja pikiran kita, bagaimana cara kerja emosi kita. Kalau ada peristiwa yang ini, gimana emosi kita langsung bangkit misalnya. Dan bagaimana tingkah laku kita, itu udah kayak segitiga, pikiran, emosi, perilaku. Dari pikiran, dari emosi, muncul yang di luar yang bisa dilihat orang adalah perilakunya. Itulah polanya. Bagaimana kehendak kita, bagaimana dorongan-dorongan dalam diri kita, yang seringkali semuanya ada di bawah sadar kita. Nah, tekanan dalam dunia kerja, atau tekanan dimanapun, tekanan di dalam rumah tangga barangkali, tekanan yang kita hadapi ketika kita tertekan, seringkali menampakkan siapa kita sesungguhnya. Nah, itu semua dibentuknya dari pengalaman hidup atau peristiwa yang terjadi sepanjang hidup kita yang mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Kalau dibilang pengalaman hidup, paling awal tentunya bagaimana kita dibesarkan di dalam keluarga. Dan kemudian peristiwa-peristiwa yang berikutnya yang menyertai peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Itulah yang membentuk diri kita, membentuk pola respon kita. Nah, kita bisa lihat fenomena-fenomenanya itu di kantor yang mungkin kita akan melihat apa yang biasa kita lihat sehari-hari.
Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira gambar yang ini apa yang bisa terpikir? Orang yang bagaimana? Bisa di chat barangkali? Dua-duanya ya Kak ya? Ya, dua-duanya. Saya nggak bisa lihat chatnya ya. Bisa Kak. Oke teman-teman, boleh silakan Ada satu. dikasih tanggapan. Dua gambar ini melambangkan orang seperti apa? Ya, apa yang terpikir melihat itu? Kalau yang aku sih yang baju biru yang cowok sendiri ini kayaknya lagi orang cemas ya Kak, cemas, khawatir. Kalau Ya. yang jas-jas ini kayaknya seneng gitu, Ya. confidence. Ya. Ada yang bilang yang pertama stres, yang kedua happy. Yang pertama khawatir, kurang percaya diri, atau iri, atau ragu, atau panik, atau bimbang, atau bingung, banyak pikiran. Yang kedua happy, percaya diri, bahagia, tahu yang mereka inginkan. Rata-rata ngomong begitu Kak. Oke, makasih. Ya betul, memang itu menggambarkan seperti itu ya. Jadi dimanapun, khususnya di dunia kerja lah ya, di tempat kita bekerja, kita kan melihat orang-orang seperti itu. Dan itu memang membuat ada perbedaan juga, mungkin perbedaan juga dalam produktivitas kerja. Nah, kalau kita lihat nih, sepertinya itu orang yang tadi yang seperti dikatakan itu, orang yang inhibited gitu ya, orang yang menahan diri, ya antara lain seperti itu. Orang yang khawatir, ya, orang yang cemas, menahan diri dari memberi apresiasi orang. Jadi itu orang yang tertutup, ya, yang munculnya cuma dari ekspresi wajahnya. Nah, orang-orang seperti itu seringkali yang menahan diri dari memberi pujian, menahan diri dari memberikan apresiasi, tidak bisa berekspresi. Nah, berawal tadi dari rendah diri, tadi ada yang menyebutkannya inferiority. Nah, sementara orang yang berikutnya tadi, orang yang lebih ekspresif, lebih responsif, yang apa adanya, yang lebih hangat, lebih spontan. Dan orang yang seperti itu mampu memberikan pujian, mampu menyampaikan pikiran dan pendapat. Nah, saya pernah mendengar keluhan dari seseorang yang mengatakan bahwa dia punya kepala seksi lah katakan ya, atasan dia yang baru diangkat, dan dia ini katakanlah namanya Dani ini ya, dia udah bekerja dengan baik, tapi atasannya tidak pernah memberikan pujian dan dorongan, dan lebih lagi ragu-ragu dalam memberi keputusan sehingga membuat bingung stafnya. Nah, biasanya itu ada kumpulan dari orang-orang yang tadi, orang yang inferiority, itu yang sulit mengambil keputusan sehingga ragu dan menyampaikan apa yang di pikirannya juga dengan kesulitan sehingga orang lain menafsirkan salah. Juga seperti tadi yang saya bilang, Dani yang sudah bekerja sama kita tapi tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan afirmasi. Barangkali kita tahu bahwa sebenarnya setiap orang itu menginginkannya, mengharapkan adanya afirmasi atau pujian atau validasi dari apa yang dia lakukan. Nah, sehingga sebetulnya ada kadang-kadang membuat suasana kerja tidak terlalu hangat, apalagi kalau tadi tidak berani ambil keputusan sehingga membingungkan orang-orang lain, terutama orang-orang yang di bawahnya. Ada juga kita temui fenomena seperti ini, fenomena yang katakanlah namanya prejudice atau kalau kita bilang itu pride and prejudice ya, super moralis tapi sinis. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Nah, biasanya orang yang begini jadi mudah marah, temperamental,
impulsif gitu ya. Nah, itu juga ada orang yang bisa menaiki karirnya pada tahap-tahap tertentu, tapi pada tahap tertentu dia tidak bisa lagi oleh karena cara-cara yang mungkin konfrontatif, komplain, ya, komplain departemen gitu ya, yang lama-lama itu mempersalahkan orang lain, yang sering menganggap aku kok ke tempat diberi kerja sangat banyak, orang lain enggak, ini perusahaan nggak bener, mau keluar tapi nggak bisa keluar misalnya ya, karena mungkin juga di luar kurang bisa dapat, sehingga di dalam tapi komplain. Nah, orang-orang seperti ini sering prejudis. Ini kita lihat juga orang-orang seperti itu. Ada lagi fenomena yang seperti ini. Nah, orang yang bisa perfect sekali. Sebenarnya perfeksionis itu punya sisi yang baik juga, karena pekerjaan menjadi rapi, bersih, ya. Mungkin kalau atasan itu, bosnya itu mengandalkan banget gitu ya, mengandalkan banget. Tidak baiknya adalah jadi ngelihat semua dari segi yang salah. Dan ini sebenarnya akarnya adalah kecemasan dan keinginan seorang untuk dihargai berdasarkan apa yang dia lakukan. Nah, itu kita akan lihat bahwa biasanya berakar pada masa lalu. Nah, orang menjadi perfeksionis. Nah, orang perfeksionis juga sulit memuji karena dia pikir tidak akan memuji kalau tidak bagus banget. Nah, sebetulnya akarnya adalah hal-hal itu adalah berakar pada konsep diri yang kurang sehat sebenarnya, yang terbentuk sepanjang jalan kehidupan. Kita bisa menampilkan diri palsu kita, mungkin kita menampilkan segala yang baik, kita mungkin perfeksionis, kita mungkin menampilkan bahwa kita itu tertutup, tapi ada yang memang yang kita tutupi. Dan itu menjadi orang-orang yang unconsciously atau tanpa disadari membangun tembok namanya defense mechanism, mekanisme pertahanan diri supaya tidak terlihat apa yang sebenarnya ada di dalam. Nah, itu yang tadi saya sebutnya sebagai diri palsu dengan segala manifestasinya. Manifestasinya yang seperti itu tadi, yang tadi kita lihat itu. Nah, ada juga orang yang mungkin orang yang naif. Ada lagi, kita bisa lihat lagi orang yang naif yang kalau bekerja itu menurutnya itu nggak penting tuh. Nggak penting berelasi, nggak penting beramah tamah, dan beramah tamah itu bisa dianggap sebagai menjilat. Nah, dia suka prejudis bahwa orang yang itu kan menjilat aja. Yang penting aku bekerja dengan sejujurnya, lurus. Bekerja dengan jujur dan lurus itu baik sekali. Tapi kalau kita menjadi tidak peduli juga dengan hal yang lain, penting gue bekerja, saya tak perlu beramah tamah, itu mungkin ada yang salah dengan kita. Apalagi kalau kemudian kita katakan bahwa orang lain itu naik, atau kita nggak bisa naik, nggak bisa berkembang, tidak bisa mengalami promosi oleh karena perbedaan iman. Itu salah kaprah. Kita sebelum mengatakan yang seperti itu, coba kita mulai untuk melihat dulu kepada diri kita yang sebenarnya. Kenapa kita sampai pada kesimpulan yang seperti itu, benar atau enggak kesimpulan kita. Atau barangkali kita orang yang mudah sekali curiga kepada orang lain. Nah, itu adalah defense mechanism. Nah, untuk mengenali diri kita, seorang psikoterapis ya, namanya itu Erik Erikson, melakukan pendekatan namanya pendekatan psikologi perkembangan. Sebetulnya ada banyak sih pendekatan untuk melihat kepada kedalaman diri kita. Tetapi saya cari satu aja. Dan karena apa yang dikemukakan oleh Erik Erikson ini lebih mendekati akan kekristenan. Oleh karena
dia lebih melihat orang bahwa akan menghasilkan virtue kebajikan gitu ya, dimana kita juga kalau di Efesus 2 ayat 10 itu kita dikatakan untuk melakukan perbuatan baik kan, sehingga kita dihargai dan kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, dan kita juga diminta untuk melakukan buah-buah, menghasilkan buah-buah yang banyak. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dapat mengasihi diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, menerima keberadaan diri kita apa adanya, agak sulit buat kita untuk bisa menghasilkan buah. Kalau kita tidak memiliki, sulit juga bagi kita untuk dapat membagi kepada orang lain. Nah, sehingga melalui pendekatan psikososial ini, kita bermaksud untuk melihat diri kita, dan kalau ada yang perlu direkonstruksi, kita rekonstruksi. Kalau memang kita menyadari ada hambatan-hambatan, kita akan merekonstruksi apa yang menjadi, apa yang kita temui sebagai hambatan dari diri kita tersebut. Psikososial ini, di dalam psikososial ini nanti akan kita melihat bahwa ada 8 step sebenarnya ya, dari mulai kita saat lahir sampai nanti kalau Tuhan izinkan sampai usia yang sangat tua. Tapi saya akan berhenti di usia kita sekarang, jadi tidak sampai ke atas. Nah, tapi kita akan melihat bahwa di setiap tahap itu apa yang terjadi yang mungkin bisa menghambat diri kita. Saya akan meminta kita akan balik kepada ketika masuk ke trust, mistrust dan sebagainya ya, ke tahap-tahapan ini, saya akan mengajak kita untuk mengingat kira-kira apa yang terjadi peristiwa pada tahap-tahapan itu. Mungkin teman-teman tuh nggak tahu lah ya, mungkin kalau dibilang tahapan bayi yang nggak tahu juga barangkali. Tapi kita bisa tahu mungkin dari cerita-cerita ibu kita, cerita kakak kita, atau mungkin dari foto-foto, kita mungkin bisa merecall apa yang terjadi pada saat itu. Dan kalau ada hambatan-hambatan pada saat itu yang bisa menghambat kita di usia-usia sekarang ini. Nah, teori ini juga atau pendekatan ini baiknya adalah dia berimbang, ya, sehingga tidak menekankan pada satu sisi, tapi kalau itu berulang-ulang terjadi, itu akan membuat hambatan di dalam perkembangan. Oke, kira-kira begitu. Nah, kita akan mulai melihat pada masa bayi seseorang. Gitu. Nah, kebetulan nih kalau punya anak bisa juga jadinya ya. Bisa dikaitkan dengan kalau misalnya kita parenting juga bisa, tapi pada saat ini kita lebih berkonsentrasi kepada apa yang terjadi pada diri kita pada saat itu. Nah, fase pertama itu adalah fase bayi, ketika kita masih bayi atau seseorang masih bayi, di mana itu ada krisis yang harus dilewati. Itu. Di situ ada krisisnya yang trust, kita akan mengembangkan trust atau kita akan mengembangkan mistrust. Nah, ibu yang ketika bayi, ibu yang responsif, itu bayi biasanya kebutuhan paling utama itu nangis. Peluk. Apa itu? Minum susu, makan. Minum susu. Minum susu, gitu ya. ASI. Nah, kalau itu dia, bayi itu cuma bisa nangis. Nah, dia minta itu langsung diberikan ASI, atau diberikan ASI pada waktunya, dia akan merasa nyaman. Dia merasakan, percaya bahwa ada orang lain yang akan memberikan apa yang aku butuhkan. Nah, di sini yang paling penting adalah ibu atau figur signifikan. Entahlah itu, kalau ibu bekerja, diberikan kepada siapa kita. Nah, kalau itu konsisten memberikan kepada si bayi ini, dia akan aman. Misalnya dia juga pipis atau pup diganti enggak. Nah, jika itu nggak terjadi, yang terjadi adalah ketika udah pup, udah pipis, sudah sampai melebar kemana-mana, tapi tidak ada yang membantu, maka bayi anak itu akan mengembangkan rasa tidak percaya. Nah, kadang-kadang inilah yang terus ke bawah sampai kita dewasa, mudah curiga terhadap niat-niat orang lain.
kita sulit untuk trust. Yang susahnya jadi membuat juga bisa dipercaya. Pada saat itu juga bayi itu membutuhkan sekali yang namanya itu belayan, dekapan. Mungkin kalau dia mau mendengar suara yang keras atau petir, atau mungkin kalau bapaknya marah itu teriak, dia akan nangis ketakutan gitu. Ada nggak yang ngedekap? Ada nggak yang membelai? Jadi sentuhan dari panca indera kita itu sangat memberikan sensasi kepada kita. Nah, khususnya pada saat ini, ada nggak membelai dia ketika dia ketakutan? Nah, jika itu semuanya dapat, dia akan mengembangkan percaya dan ia mempunyai pengharapan. Nah, kita ingat-ingat pada masa itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah mungkin orang tua kita itu PHK lah, sehingga pada saat itu ada siapa sakit lah, ya orang-orang yang ini sakit lah, sehingga terjadilah hambatan seperti yang saya katakan tadi, sulit percaya, mudah curiga, yang membuat kita kadang-kadang yang muncul tuh cynical. Nah, jika itu ada, kita recall kepada saat itu, jika itu ada, saya akan tapi memberikan satu doa, atau kita bisa melakukan doa kontemplatif di situ. Kalau memang itu ada pada masa itu ada, dan kita nggak pernah dapat belayan, sehingga buat kita itu disentuh itu rasanya menakutkan, kita mungkin ada defek-defek pada masa itu. Nah, doa kontemplatif itu, kita semua saya pikir orang-orang yang mengenal Injil dengan baik ya. Nah, sehingga kalau memang itu ada, kita bisa kembali seperti ini. Kita membayangkan ketika Tuhan Yesus itu sebagai bayi di Bethlehem. Jadi doa kontemplatif, doa yang kita membayangkan bahwa ada seorang, kalau bagi Yesus itu dia tuh yang dekat dia itu adalah ibunya. Nah, mungkin waktu pada saat itu kita nggak ada, ibu kita tuh ganti-ganti melulu gitu ya, karena dia harus bekerja mungkin. Nah, tapi kita mau bahwa ada, kita berdoa, mungkin kita membayangkan bahwa Tuhan itu juga mendekap kita atau mengelus kepala kita, atau apa yang bisa kita bayangkan. Atau kayak tadi doa Bethlehem, di mana kita menjadi seorang bayi yang didekap oleh ibu, seperti Tuhan Yesus yang didekap oleh Ibu Maria. Mungkin ibu kita pada waktu itu absen. Doa itu yang kita sampaikan pada Tuhan, dan membiarkan Tuhan Yesus itu ngomong apa pada saat itu. Nah, jadi di dalam ini kita membutuhkan imajinasi, tapi imajinasi kita kepada imagery kita kepada figur Tuhan Yesus. Nah, yang kedua kita masuk kepada tahap yang berikutnya, yaitu ke tahap otonomi versus dap, di mana versus shame and doubt ya. Jadi di sini seorang itu akan mengembangkan will gitu ya. Jadi maksudnya itu ini adalah masa di mana anak itu mau melakukan, bisa mampu melakukan sesuatu. Nah, makanya kalau yang punya anak tuh biasanya dia tahu bahwa di masa ini namanya terrible two ya, yang suka no, pokoknya no, apanya no gitu ya. Dan apa ini punyaku gitu ya. Kalau pada masa itu kita membiarkan seorang anak, atau katakanlah entah siapa, waktu itu kita dibiarkan untuk boleh melakukan itu, lari-lari ke sana kemari, dan kemudian jatuh, belajar jalan, kita tumbuh menjadi orang yang sehat. Kalau kita jatuh, ya udah jatuh, tapi berdiri lagi, dan sebagainya. Akan sangat berbeda ketika mungkin di dalam satu rumah yang yang kurang sehat gitu ya barangkali ya, mungkin karena orang tua muda yang belum tahu untuk membesarkan anaknya dan sebagainya, ya, dan punya pergumulan gitu. Kalau kita sering dikatakan jangan ke sana tuh, itu kamar papa, nanti dia dengar ribut lagi loh, misalnya seperti itu,
Nah, itu akan membuat orang, salah nggak ya melakukan gini? Boleh nggak ya? Dan dia akan menjadi seorang yang ragu-ragu. Dan teguran-teguran atau ketus-ketusan diomeri, dimarahin pada saat itu, dia kan merasa diri tidak baik di mata orang lain. Nah, dan menjadi malu. Ada beberapa orang itu yang sampai di sekolah pun mesti ditungguin, kan malu, takut lihat orang gitu ya. Dan malu itu bisa terus berlanjut sampai sekarang. Karena memang terjadi. Dan kalau kita lihat tadi yang inhibited itu misalnya orang yang sulit mengambil keputusan dan sebagainya, itu berkaitan juga dengan ini. Kita menjadi nggak tahu gitu, nggak bisa say no, nggak tahu apa yang kita mau. Dan ketika orang mungkin mengambil apa yang menjadi bagian kita pun nggak bisa bilang enggak. Gitu. Nggak bisa membela diri, stand for yourself itu nggak bisa. Ngikut aja kata-kata orang jadi terasa. Ragu, ya kalau nggak ragu ya malu. Ya, sehingga kalau memang pada saat itu juga kita memiliki hambatan-hambatan di situ, peristiwa-peristiwa di situ, kita bisa melakukan doanya. Mungkin kita menjadi orang yang bisa mengatakan tidak, nggak bisa asertif gitu ya. Kita bisa melakukan doa ini. Doa Getsemani itu adalah doa ketika Tuhan Yesus itu bergumul gitu ya, bergumul untuk menyatakan apa yang dia mau, apa yang dia putuskan. Ketika itu ragu-ragu juga Tuhan Yesus mengalami mau ini, mau itu gitu ya. Satu sisi, lepaskanlah Tuhan ini daripadaku. Pada akhirnya ia mengambil keputusan untuk maju. Nah, kalau kita membayangkan doa itu, kalau memang kita seorang yang nggak bisa say no atau yang berkaitan dengan itu, nggak punya kehendak, begitu lemahnya, kita bisa mengepalkan lengan kita di dalam doa kita dan membayangkan Tuhan Yesus itu ketika dia berani mengambil keputusannya membawa keselamatan kita yang beresiko besar. Itu juga yang kita doakan, sehingga kita menjadi orang yang bisa mengambil resiko, yang berani taking risk. Ketika kita yang tahu mengumumkan bahwa itu benar, kita berani taking risk. Yang pada akhirnya kalau kita makin di dalam pekerjaan, itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian seorang manusia itu akan masuk kepada tahap selanjutnya adalah tahap bermain. Bermain, bergerak, berhayal. Pada tahap itu anak-anak usia itu segitu. Nah, di sini belajar bertanggung jawab. Tapi di sini juga belajar pembentukan hati nurani. Sehingga jika anak terlalu dibuat takut, nggak boleh main, nggak boleh dipersalahkan, akan menimbulkan atau dipanis dengan terlalu kuat, akan muncul rasa bersalah, guilt. Nah, kita boleh ingat pengalaman kita dan kita kemudian re-experience. Apakah pada saat itu mungkin kita itu punya pengalaman ketika main-main, namanya main-main, ya, atau naik sepeda jubrak jatuh, dan jatuhnya tuh begitu berat mungkin dan terpaksa dibawa ke rumah sakit. Nah, itu mungkin jadi peristiwa yang berat dalam hidup kita sehingga kita merasa bersalah bahwa kita main-main sehingga berikutnya nggak berani main. Dan jadilah kita sekarang orang yang nggak terlalu mau main. Jadi nggak ada fun-nya begitu. Orang lompat-lompat waktu puji-pujian atau kita nggak, diem aja. Kita bisa juga akibatnya rasa bersalah yang besar ini bisa kalau kuat menyalahkan diri sendiri, itu bisa membawa kepada kecenderungan yang depresif. Mungkin aja kita bukan pasien depresi, tapi kecenderungan dan depresi. Ya kalau pulang kantor tuh jadi depresif banget. Menyalahkan diri sendiri ketika bos marahin apa gitu ya, menegur kita apa. Itu merasa diri bersalah banget. Atau sebaliknya, keinginan yang menyalahkan, blaming others gitu ya. Nah, pada saat itu kita juga bisa re-experience apa yang terjadi dan membayangkan bagaimana Tuhan Yesus bisa datang mengambil tangan kita waktu dia mengulurkan tangannya dan kita mengambil tangannya di bed di mana kita mungkin kalau pernah mengalami sakit yang berat karena jatuh atau dan sebagainya. Nah, pada saat itu juga kita mungkin
mungkin punya pengalaman positif. Itu juga kita bisa relate ke belakang. Nah, kita bisa doa memuji bahwa ternyata Bapak kita itu sabar sekali waktu kita mecahin vas bunganya mama atau keramiknya mama. Tapi Bapak kita itu menolong kita, mendekap kita. Kita memuji, relate pada saat itu dan memuji Tuhan. Kita masuk kepada re-experience artinya. Yang tadi pun re-experience. Kemudian ada kita masuk kepada yang lebih naik lagi adalah pada masa sekolah. Nah kalau tadi itu dibanyakan di rumah, walaupun sekarang enggak ya, anak baru lahir, mungkin 2 tahun udah masuk sekolah ya. Nah, tapi kalau pada dulu mungkin orang-orang yang masa adik-adik ada umur segitu, 6 tahun itu baru masuk ke sekolah. Di sini lebih berat lagi. Oleh karena apa? Di sini masanya kompetisi tadi, kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan masa ini berat kenapa? Karena buat orang-orang yang pinter, nah ini masa yang paling menyenangkan banget, ya. Lalu dipuji guru. Tapi yang pas-pasan, nah di sini struggle. Sehingga bisa mengembangkan inferiority. Kalau tadi kita ngelihat orang-orang inferior berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Nah kita itu bisa dibanding-bandingkan. Seperti gambar ini misalnya ya. Anak yang satu mungkin adik kita dipuji, tapi kita nggak dipuji. Kita mengembangkan inferior. Nah, pengalamannya itu adalah bagaimana seorang itu, pengalaman yang dialaminya itu membentuk diri seseorang. Nah, tapi sekalipun seorang itu secara intelektual tidak begitu bright lah misalnya ya, kalau dia punya kemampuan-kemampuan lain, mungkin penampilan fisik baik atau mampu olahraga yang baik, atau mungkin kemampuan seni, dia akan mengembangkan satu yang lain. Sekalipun di satu sisi nggak begitu baik, tapi dia mempunyai sisi lain yang dia bisa juga melalui tahap ini menjadi industri. Industri itu jadi dia bisa itu rajin, ya bisa rajin bertanggung jawab. Itulah yang menjadi kompetensinya kita sekarang. Nah, teman-teman mungkin relate pada waktu itu apa yang terjadi. Kadang-kadang di masa ini terjadi bully. Nah, kalau demikian kita pun akan mencoba pada saat kita re-experience, kita bisa bikin writing prayer. Kita bayangkan Tuhan Yesus itu ngomong apa ketika kita dibully. Ketika dibully biasanya anak-anak nggak ngasih tahu orang tuanya. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Dan itu terbawa sampai gede. Kecuali bulinya itu bully bersama-sama yang nama orang tuanya lah dibilang apa begitu ya. Tapi bully yang berat itu sangat membuat self-esteem seseorang itu jatuh. Dan itu terbawa. Nah kalau itu terjadi, buatlah writing prayer. Siapa yang bully? Apa kata Tuhan Yesus pada saat itu? Apakah Tuhan ada di situ dan dia akan apa? Kita bayangkan, dia akan nyebut apa? Apakah dia akan selamatkan kita? Apakah dia akan tegur orang yang bully kita? Atau apa yang terjadi pada teman-teman? Kemudian masuk kepada tahap yang selanjutnya adalah identity versus role confusion. Nah, pada saat itu orang ada yang paling penting bagi seorang itu menetapkan dirinya. Siapa aku mau kemana, apa yang mau jadi apa aku lakukan. Ada orang yang berganti-ganti agama melulu. Ya. Itu berarti orang yang benar-benar nggak punya identitas. Ya. Nanti juga akan ganti agama lagi. Ya. Nah, tapi pada saat ini seorang itu sangat membutuhkan role pemimpin, teladan buat dirinya. Umur segini itu membutuhkan teladan. Nah, baik sekali kalau teman-teman itu menjadi ya, apakah rohani, mentor dan sebagainya. Ketika dia nggak punya itu di dalam keluarganya, yang harusnya kan ayah atau ibu yang menjadi role model atau orang yang di dekatnya. Nah, ketika itu nggak ada, peran dari kakak pembimbing, mentor itu akan sangat baik dan itu menjadi bisa diingat sampai selanjutnya. Sehingga
kita harus benar-benar menjalankan peran itu. Kita nggak tahu Tuhan mau membuat apa bagi orang-orang yang lain yang dipercayakan kepada kita itu. Nah, kalau terjadi defek juga pada saat ini, ada beberapa orang yang saya layani itu di masa-masa ini, bahkan masa sebelumnya sih ya, sering terjadi abuse seksual. Kalau nggak abuse seksual ya harassment, ya pelecehan. Ya. Tapi yang paling berat adalah terjadinya sexual abusive. Nah, kalau itu terjadi, perlu kita berdoa kembali, doa imajinasi, itu doa membayangkan bahwa mungkin seperti kalau kita ingat cerita anaknya Yairus itu ya, anak Yairus yang hampir mati itu, yang kemudian Tuhan datang, mendekati dia, kemudian menjamah dia. Doa itu bisa kita pakai, kita imajinasi bahwa Tuhan Yesus itu datang menjamah kita ketika orang entah siapa itu mengabusif kita atau melecehkan kita. Tentu kita punya kemarahan, kita katakan semua apa yang kita rasakan, kebencian mungkin, kemarahan, sehingga perlu sekali kita mengenal emosi kita. Apa itu? Marah, benci, malu, segala macam kita sampaikan kepada Tuhan, dan biarkan kita merasakan bahwa Tuhan Yesus itu datang dan menjamah kita. Itu bisa membuat kita merasa dipulihkan. Pada masa ini, kalau saya mau cerita sedikit tentang diri saya, pada masa ini saya mengalami bahwa saya itu mengalami dipermalukan oleh guru saya. Karena saya ketawa waktu di kelas, tuh saya ketawa karena ada dia ngajar lagu lucu gitu ya. Perasaan saya lucu banget sih itu lagu. Apa ya namanya itu? Oh, The Bulldog. Apa gitu, pokoknya lucu deh. Lah saya ketawa tiba-tiba. Itu aja ketawa, tapi rupanya dia merasa tersinggung dan saya itu dikeluarin dari kelas, dan itu membuat malu banget, malu sekali rasanya, dan itu membatasi saya banget. Saya tuh menjadi withdrawn, menarik diri, mungkin mengisolasi diri, susah bergaulnya karena malu, rasanya semua orang tuh melihat gitu, dan itu dampaknya lama. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa membuat kita untuk datang kepada Tuhan dan berdoa untuk melepaskan itu semuanya. Nah, kemudian masuk kepada usia sekarang di mana tadi semuanya itu tadi I, we. Tantangannya di sini adalah intimacy. Bisa nggak kita mengembangkan intimacy? Kalau enggak, kita akan menjadi isolasi sendiri, gitu ya. Ini masa di mana kita mencari orang lain untuk menjadi we dalam tugas kita selanjutnya, berkeluarga. Atau kalau kita nggak bisa intimasi, mengembangkan keintiman karena kegagalan di tahap-tahap yang tadi, kita itu terisolasi, gagal membangun intimasi. Berkeluarga, tapi nggak bisa intim. Dan hidupnya nggak puas, dan itu berdampak pada pekerjaannya. Dan pada saat itu juga kita perlu berdoa kepada Tuhan, mungkin kita di sini doa bersama dengan pasangan kita, atau mungkin dengan yang lain. Kita mengembangkan doa, imajinasi bersama-sama, mengundang Tuhan Yesus, dan mengatakan apa yang menjadi kegagalan kita, apa yang menghambat kita. Nah, sehingga kita masuk kepada the healing prosesnya adalah mengenali apakah ada manifestasi yang tadi itu dari manifestasi dari konsep diri kita yang buruk. Merekonstruksinya, tadi mungkin di tiap tahap saya sudah kasih tahu, tapi kalau itu teman-teman mempunyai hambatan dan kemudian doa-doa yang tadi tidak terlalu menolong, mungkin teman-teman bisa meminta bantuan untuk konseling kalau teman-teman merasa memang ada hambatan-hambatan itu dan itu berdampak pada pekerjaan, berdampak pada relasi social skill kita perlu untuk konseling. Tapi ketika doa-doa itu bisa menguatkan kita, oke, lakukan itu. Nah, kita merecall memori negatif dan positif tadi pada tahap perkembangan itu. Apakah mungkin ketika mama kita gagal, nggak bisa menolong kita, ada opung, ada oma yang suka datang. Nah, itu menjadi figur yang berarti bagi kita ya. Mengakui perasaan kita, kecewa, sedih, malu, jabarkan perasaan itu, katakan di depan Tuhan.
Malu aku Tuhan, benci. Bahkan ketika sebetulnya Tuhan nggak mau benci, tapi aku benci, gimana dong? Mengakui perasaan itu. Sekalipun mungkin tuh kepada ibu saya mengalami itu bahwa orang-orang yang benci kepada ayahnya, gitu ya. Lalu kita jabarkan dampaknya pada saat ini. Nah, jika peristiwa negatif itu masih ingat rekonstruksi seperti tadi, bayangkan Tuhan Yesus, apakah ia akan lakukan? Mendekat, membela, atau berbicara, membela kita. Kita berdoa, kita terima kebaikannya. Dan kemudian kita mengalami pemulihan. Kita doa kontemplasi seperti tadi. Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi juga kita mengampuni. Mungkin ada orang yang harus kita ampuni. Mungkin kita mengampuni diri kita, menerima diri dan berdamailah dengan diri. Kalau Allah mengasihi kita at our worst tadi ya, kenapa kita nggak mau menerima diri kita? Berarti kita pun harus mau menerima diri kita. Harus mau berdamai dengan diri kita. Dan kita mulai untuk menapaki hidup baru. Kita berani bicara sekalipun takut, berani ngambil keputusan, berani mencatat keberhasilan kecil kita dan mensyukurinya. Dan hiduplah langkah demi langkah dalam anugerah Tuhan. Nah, demikian yang bisa sampaikan, sudah jam 9 lewat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalau ini kemalaman, mungkin untuk selanjutnya nanti. Iya, terima kasih juga Kak. Saya stop sharing ya. Iya Pak, iya Kak, oke. Ini ada pertanyaan ya Kak. Ya. Teman-teman, mungkin kita maksimal 9.15 ya, karena mungkin kan ada juga beberapa yang, walaupun besok sebenarnya libur ya Kak ya, tapi kan kalau memang kita batasi aja waktunya ya, sampai 9.15. Ini ada yang bertanya kepada kakak, bagaimana konsep diri dalam pekerjaan dapat membuat semangat bekerja yang baik? Apakah ini berpengaruh pada passion? Ya banget sih, berpengaruh banget. Nah, ketika kita tadi itu, kita mulai rekonstruksi diri kita, kita menerima diri kita menerima keunikan-keunikan kita yang sudah diberikan kepada Tuhan. Nah, itu kita happy with ourselves gitu ya, kita happy dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita happy dengan diri sendiri, kita itu semangat gitu. Kita semangat dan kita melihat bahwa segala sesuatu itu berkaitan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan mengembangkannya itu juga dengan semangat. Sehingga passion kita itu akan bertambah-tambah melakukan mungkin tanggung jawab kita itu jadinya apa? Karena kita mengaitkannya dengan kita mendapatkan apa? Kepuasan-kepuasan. Ada namanya hormon-hormon kayak dopamin gitu ya. Hormon dopamin itu keluar ketika kita berhasil melakukan pekerjaan kita. Sekecil-kecil pekerjaan yang kita tadi rencanakan gitu. Hari itu ketika kita lihat ke belakang itu, aku bisa lakukan ini, aku bisa ini. Itu membahagiakan karena memang mengeluarkan hormon yang membuat kita bahagia, yang memang yang di-set oleh Tuhan gitu, ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang baik. Jadi passion kita memang ada berkaitan sekali. Jadi kalau mau bekerja, temukan passionnya dulu ya Kak ya, bukan apa yang terbuka kita masuk gitu. Sebetulnya sih kesempatan, ya kalau kita ngelihat itu berarti ya kita kalau memang kesempatannya bisa kepada apa yang menjadi passion kita banget, ya masuk ke situ. Tapi kalau itu pada saat yang itu tidak terbuka, ya tentu kita melihat apa yang menjadi passion kita. Apa yang ada, maksud saya apa yang terbuka dulu. Apa yang terbuka dulu. Baru nanti mungkin apa yang paling kita suka itu bisa nanti yang terakhir. Mungkin di tahap-tahap selanjutnya pada akhirnya kita sampai ke situ. Seringkali begitu. Saya mengalami itu, tapi mungkin waktunya nggak banyak juga ya. Saya mengalami itu, dan banyak orang mengalami itu. Ya nggak semua orang langsung beruntung dari awal langsung dapat gitu ya Kak ya, sesuai passion, sesuai dengan keterbukaan yang pekerjaan, tapi bisa jadi itu juga berproses ya Kak ya.
Iya, karena sekolah pun gitu kan, belum tentu sekolah yang kita mau itu sebetulnya kita suka banget kan. Tapi kan katakanlah kalau sekolah, suatu hari kita bisa juga masuk ke sekolah apa yang kita sukai. Mungkin S1-nya kita ya udahlah ini dulu habis gimana ya gitu ya. Mungkin kita mau nggak dapet gitu ya. Udah aja itu dulu. Tapi ketika mungkin nanti suatu hari kita bisa ke passion yang mula-mula gitu. Jadi ya sama juga pekerjaan juga gitu sih. Yang penting itu do your best aja. Lakukan panggilan Tuhan pada saat itu. Kita nggak tahu juga Tuhan bawa kemana kan. Oke Kak, ini ada lagi yang tanya untuk abang dan kakak, mau nanya dong, kalau pekerjaan sesuai kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Kadang saya suka bingung. Kalau tetap stay di kantor lama, kadang nggak bertumbuh. Dan kalau ada ide tidak dipakai, padahal ide yang diberikan cukup baik. Sedangkan kalau mau pindah kantor, Tuhan kasih petunjuk seakan-akan nggak kasih pindah. Bagaimana itu ya? Coba dulu nih. Boleh kakak dulu, nanti abang. Oh iya. Pekerjaan sesuai kehendak Tuhan tuh gimana ya? Mungkin kita punya ide, nggak didengar orang. Nah itu yang kayak gitu itu mungkin kita perlu lihat juga ya, mungkin idenya itu apa, cocok apa enggak, terus bagaimana penyampaiannya, itu mungkin berkaitan sama yang tadi juga, bagaimana kita menyampaikannya gitu. Jadi membangun yang relasi-relasi sebelumnya gitu misalnya ya, sebelum ide itu kita sampaikan, hubungan kita itu baik enggak dengan sekitar itu gitu misalnya ya, mungkin kita lihat itu, terus bagaimana kita mengkomunikasikannya, udah baik apa enggak. Nah kalau memang itu baik tapi ternyata ide kita, jangan-jangan ide kita bisa dicuri orang juga ya, atau kalau enggak kalau itu juga enggak diterima ya mungkin memang belum tepat gitu, tapi nah, mungkin belum waktunya, belum cocok barangkali gitu ya. Nah, jadi kehendak Tuhan, biasanya kehendak Tuhan itu memberikan hidup gitu ya, memberikan sukacita gitu. Nah, sukacitanya itu timbul ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati barangkali ya. Mencintai pekerjaan itu yang tadinya nggak begitu dicintai. Mungkin dari situ datangnya. Sehingga kita ngelihat kehendak Tuhan itu ya seperti itu. Kemana nanti Tuhan buka jalannya, kalau kita makin suka ya mungkin kita akan di situ. Tiba-tiba yang berubah itu siapa? Lingkungan kita apa kita? Barangkali kita yang berubah, kita jadi suka tempat itu. Bisa juga kan ketika kita makin menyukai. Nah mungkin tuh kasus per kasus gitu ya, apa yang terjadi sebenarnya. Oke. Abang ada yang mau ditambahin nggak? Bang Luhut? Nggak kedengeran ya? Ini ada satu lagi nih Kak. Iya. Apakah ada referensi bacaan terkait konsep diri ini Kak, untuk bisa upgrade dan mengenal diri kita? Referensi bacaan. Oh, sebetulnya referensi bacaannya banyak ya. Sebentar ya, saya ambil bukunya ya. Bukunya Kak Lena. Saya ambil salah satu aja ya, salah satu. Tapi saya pikir buku ini baik sekali. Buku ini namanya The Gift of Being Yourself, ya, dari David G. Benner. Nah, kalau bisa lihat nih bukunya begini. Boleh dinaikin Kak? The Gift of Being Yourself. The Gift Yourself. Itu mungkin nggak seperti yang saya bilang tadi, pendekatannya beda lagi, tapi ini buku bagus, bagus banget. Siapa pengarangnya Kak? David G. Benner, atau David nggak bener gitu. Ya gampang David nggak bener. Oke Kak, oke. Kalau mau yang tadi juga banyak. Kalau mau yang tadi itu Healing the 8 Stages, itu juga buku bagus. Healing the 8 Stages, kalau ada yang tertarik ya, Healing the
the 8 stages of life. Oke, Kak. Apakah ada teman-teman lagi yang mau bertanya, baik secara langsung atau melalui chat? Saya persilakan. Halo, malam Kak Uce. Ya, silakan. Desmond nih Kak. Silakan Desmond. Ya, Apa kabar Kak? Sehat? sehat. Halo Kak Susana. Halo, Dek Desmond. Ya, terima kasih Kak buat presentasinya, luar biasa, mantap. Amin. Kak mau nanya nih, benar sih seperti Kakak bilang, memang kan harusnya kita sebagai anak Tuhan bekerja dengan baik, bahkan memberikan yang terbaik gitu ya. Tetapi ini pengalaman sendiri sih Kak. Iya. Kadang ketika kita mengerjakan yang terbaik itu, mengerjakan bahkan lebih daripada yang sudah diprogramkan, bahkan yang diberikan oleh bos kita, tiba-tiba yang naik malah orang lain gitu kan. Iya. Terus kemudian ketika dapat bonus, orang yang mengerjakan biasa-biasa aja dengan kita seperti menurut kita udah memberikan yang terbaik, bonusnya sama aja gitu, nggak ada lebihnya gitu kan. Nah akhirnya kita jadi orang yang prejudis tadi. Ya udahlah, mending kerjain aja sesuai tupoksi itu kan, tugas pokok fungsi kita. Atau juga nanti ya bonusnya dapat ya sama aja dengan yang lain gitu kan. Kemudian juga ya karir kita juga seperti ini aja. Jadi seakan-akan kita jadi pesimis gitu kan. Nah kira-kira bagaimana tanggapan Kakak? Terima kasih Kak. Iya. Ya memang ngelihat juga itunya ya, sistem kerja di situ ya. Apakah memang itu jelas gitu kalau di perusahaan itu atau di tempat kerjanya Ade itu memang jelas nggak gitu ya, bisa ada perbedaan-perbedaan itu. Kalau memang enggak, ya mungkin memang perusahaannya memang nggak terlalu membedakan hal itu gitu. Sehingga bonus yang jelas itu nggak ada, katakanlah uang atau apalah reward kayak gitu nggak ada gitu ya. Nah, itu satu sisi. Terus yang kedua, kan kita menjadinya memang prejudis. Nah, mungkin ya itu tadi kita ngelihat juga tuh seimbang nggak. Jadi mungkin kan achievement, performanya adik itu kan memang bagus gitu kali ya. Saya pikir ya kerjanya itu memang bagus. Nah, adik coba lihat dulu di bagian yang lain itu bagus juga apa enggak. The achievement dan relationship itu berimbang bagus enggak gitu. Nah, kalau itu memang benar-benar sama gitu ya, itulah yang tadi saya bilang mengenal diri itu. Nah, kalau itu sama, barangkali memang sistemnya yang kurang bagus, ya kalau memang kita punya keberanian, mungkin kita bisa nyampaikan kepada atasan kita gitu ya, kalau jalannya terbuka, artinya komunikasi kita itu cukup baik, kita mungkin bisa menyampaikan itu. Saya pikir gitu ya. Nah, kalau memang ada mungkin sisi-sisi yang lain gitu ya, mungkin maaf ya Dek ya, ini kan saya main mungkin aja ya, apakah di sisi misalnya berkomunikasinya, mungkin kadang-kadang kita katakanlah mungkin kita terlalu ceplos ngomong atau apa bagaimana ya gitu ya, mungkin itu nggak begitu cocok dengan si bos atau gimana, mungkin cara dia lain lagi, walaupun kita nggak ceplos-ceplos, mungkin dia ngomongnya yang bagaimana gitu ya. Mungkin itu kadang-kadang bisa membuat juga. Jadi kita lihat aja sisi yang lain, kita lihat. Kalau itu memang baik, sama-sama baik, ya yang kayak tadi saya bilang, berani nggak kita secara asertif mengatakan itu. Jadi itu kan kita stand for ourselves kalau kita memang merasa memang seharusnya begitu. Tapi tentu mengatakannya juga dengan ya bagaimana seorang bawahan terhadap atasan begitu ya. Nah, kalau memang juga semuanya udah enggak, ya kita terima sebagai ya kita melakukannya buat Tuhan. Yang penting jangan mengorbankan sampai keseimbangan dengan keluarga juga. Kalau itu mungkin juga ada yang salah lagi gitu ya. Kalau mungkin dengan hubungan dengan keluarga mungkin kita jadi ninggalin terlalu lama, terlalu banyak, itu pun mesti kita lihat juga. Saya pikir gitu deh, Desmond. Tapi yang penting jangan pesimis lah. Pesimis ya. Kita coba untuk tidak pesimis gitu ya, tapi berusaha.
Iya, memang ini banyak juga memang pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar juga suka begitu, Kak. Jadi kadang-kadang kita itu perlu menyesuaikan diri dengan atasan kah? Atau yang penting kita baik aja lah. Atau kita kerja itu mengikuti ritme gaya atasan. Nah, kalau menurut Kakak gimana? Mungkin kalau itu Bang Luhut aja kali jawab ya. Ya, oke, boleh Bang. Kalimat ini mungkin pertanyaan penutup ya Bang ya sekalian. Silakan Bang Luhut. Ini mic-nya boleh dibuka dulu. Mic-nya boleh dibuka Bang. Ya, udah, oke. Pertama untuk Desmond dulu tadi ya, yang pertanyaan sudah melakukan baik, tapi kok kayaknya belum mendapatkan reward atau apresiasi yang sebanding gitu ya. Ya mungkin kita bisa juga melihat perusahaannya, culture daripada perusahaan itu seperti apa. Itu juga menentukan kadang-kadang. Nah, kalau kita masuk ke perusahaan memang yang culture-nya baik, rasanya sih mestinya tidak seperti itu. Karena employee itu kan mahal dan sulit gitu ya. Jadi pekerja yang baik, pekerja yang proaktif, yang tadi private victory itu biasanya sih sangat diandalkan dan sangat diperlukan. Nah, si atasan mestinya sangat khawatir kalau orang ini hilang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ngomong perusahaan yang memang based on merit system gitu ya, dan memang mengandalkan perusahaannya itu maju karena berdasarkan prestasi-prestasi yang bagus, efisiensi yang bagus dan sebagainya. Nah, ini dulu dilihat. Kalau memang kita sudah masuk dalam perusahaan yang seperti itu dan kita sudah melakukan pemeriksaan diri tadi, ternyata kita sudah melakukan yang baik. Nah, kadang-kadang tergantung bos juga. Bos juga ini kan bisa juga bosnya bermasalah. Nah, mungkin yang harus kita lakukan pertama ya berdoa bosnya ganti gitu ya. Karena ada waktunya bosnya itu berganti gitu kan ya. Karena saya lama di perusahaan yang asing gitu ya. Ya bos saya itu nggak lama, paling 3 tahun sudah ganti ya. Waktu saya vice president, presiden saya itu ada sampai 7 tuh ganti-ganti. Saya vice president terus. Jadi saya bisa ganti yang mana yang cocok, mana yang enggak. Salah satu itu ada yang friend, ada yang biasa-biasa, ada yang malah kurang cocok gitu ya. Nah, tapi selama itu terus ya kita bertahan aja. Nah, jadi memang, tapi kalau pertama kemudian kita lihat bahwa perusahaannya ini secara corporate governance-nya memang nggak bagus dan memang cenderung hanya family business misalnya atau klik-klikan bisnis, ya mungkin kita harus berusaha mulai mencari tempat yang lain. Ya. Nah, tapi seperti yang Ibu Susana tadi katakan, ya sebelum pindah, ya siapin kapalnya gitu kira-kira ya. Jadi jangan juga meninggalkan sesuatu tanpa ada kapal yang lain. Jadi dilakukanlah matriks-matriks atau analisa yang baik sebenarnya isunya di mana. Kalau isunya ini karena bosnya saja, sementara kita masih cocok di perusahaannya, ya salah satu tadi. Apakah kita minta coba dekatin bos yang lain, departemen lain? Karena kalau kita pekerja yang baik, biasanya bos yang lain juga pengen tuh. Nah, apakah kita bisa menawarkan dengan baik? Refreshment lah, penyegaran lah, pengembangan diri lah, sehingga kita bisa minta dipindahkan dengan cara yang baik juga. Nggak harus menyakitin bos yang tinggalin. Tergantung size perusahaan juga gitu loh, masih mengizinkan nggak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir itu tambahannya ya, selain tadi melihat ke dalam diri, apakah ada yang perlu diperbaikin, nah lihat juga perusahaannya. Nah, kalau perusahaannya sudah baik, diri kita sudah baik, ya mungkin seperti saya bilang, bosnya mungkin yang bermasalah. Nah, kalau yang ini, ya mungkin harus kita tunggu gitu kan ya. Jadi saya pikir itu yang ke arah situ. Ya. Yang berikutnya tadi apa tadi? Saya lupa lagi tuh. Yang terakhir. Kita menyesuaikan diri dengan atasan atau bagaimana gitu Bang, kalau di dalam pekerjaan itu? Yang kalau kita sih yang paling pertama kita menyesuaikan dengan atasan dong.
gitu ya. Itu namanya followership, tapi bukan menjilat gitu ya. Kan kita mesti mengakuin bahwa otoritas di kantor itu ada, dan otoritas di kantor itu tentunya nanti bisa juga mempengaruhi circle influence kita, memberikan training, memberikan assignment, memberikan apa ya. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri, tapi dengan sisi positif lah, gitu ya. Jadi bukan menjelekkan orang, bukan mau menjatuhkan teman, ya tetapi kita baik dengan bos itu kan memang seharusnya seperti itu. Ya kita dulu gitu loh. Nah, kalau kita sudah lakukan bagiannya kita, memang seperti pengalaman saya dengan 7 presiden itu, ya ada memang yang lebih cocok, ada yang nggak lebih cocok. Nah, kalau pas yang lagi nggak cocok, apalagi kalau yang nggak cocok ini mulai pakai fasilitas perusahaan, kelihatannya nggak begitu cocok dengan value-nya kita, ya kita menjaga jarak sedikit lah gitu ya. Tentunya kita nggak jadi bagian yang diajak main gitu kan. ya kita terima aja gitu kan. Itu kan risiko dari bagian kita. Ya sebelum tindakannya kalau berlebih-lebihan, mungkin ya kita melakukan sesuatu yang lebih ya kita fokus dulu sama pekerjaan kita. Seperti saya katakan tadi, ya karena di perusahaan saya itu memang presidennya sekali 3 tahun ganti, ya jadi ada waktunya kita tunggu gitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih mencocokkan diri, ya mestinya kita lebih mencocokkan diri. Walaupun sebenarnya pengalaman saya, seperti saya katakan tadi itu, orang yang bagus itu sangat berharga. Gitu. Nah, itu nanti Oscar yang bisa cerita itu kali lebih cocok ya. Sehingga bos itu juga sebenarnya sangat concern agar orang-orang yang bagus, orang-orang yang sangat penting untuk perusahaan, yang kontribusinya bagus, itu harusnya happy. Dan saya beberapa kali waktu menjadi VP HR di FICO melakukan itu, gitu ya. Melakukan banyak hal untuk yang kita bilang stars. Ya. Kita ada talent scouting-nya itu. Untuk yang seperti itu kita perlakukan khusus itu. Trainingnya, kadang-kadang kita harus kirim assignment ke luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Karena kita melihat memang people itu backbone-nya company. Nah, jadi kalau orang-orang yang memang bagus, yang kontributor ini pergi, ya company itu, perusahaan itu akan sangat dirugikan. Jadi bos juga penting sama kita. Ya menurut saya dua-dua, tapi ya kita di posisi kita aja. Karena kita nggak bisa nyuruh bos untuk baik sama kita, ya kita lah yang baik sama kita. Ada masanya ya, Bang? Ada masanya, Ratu. Oke. Oscar mungkin bisa nambah dikit, Oscar itu kita dengar suaranya dikit. Oke. Bang Oscar mungkin terakhir ya bisa nambahin. Ya, saya kira menarik diskusinya ya. Jadi memang benar ya, setuju Bang Luhut sama Kak Lena bahwa dalam dunia bekerja ada satu hal yang nggak bisa kita pilih, yaitu bos kita. Ya, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk memilih bos. Jadi artinya apa? Ya itu jelas, artinya kita yang harus menyesuaikan, gitu ya. Nah, benar juga tadi dikatakan Kak Lena bahwa dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan ide, yang sering menjadi masalah itu bukan idenya, tapi cara menyampaikannya, gitu ya. Jadi ada istilahnya, it's not what say, but how we say it, itu lebih penting. Jadi bukan apa yang kita omongin, tapi cara kita ngomongin itu biasanya itu lebih penting daripada apa yang kita omongin. Jadi karena orang banyak sekali ya, saya juga belajar bahwa sebelum kita menyampaikan suatu ide atau usul kepada atasan, sebelumnya kita pelajarin dulu jadwal atasan itu. Saya dibelajar, atasan saya sebelum ketemu saya, dia ketemu sama siapa? Dia ada diskusi masalah apa sebelum ketemu sama saya? Mungkin sebelum ketemu sama saya, dia ada diskusi masalah yang besar di perusahaan. Ya. Jadi waktu ketemu sama saya, ya dia nggak gitu mudeng, nggak gitu nyambung. Ini hal-hal kecil yang mungkin perlu diperhatikan juga ya, bagaimana kita engage dengan atasan ya, khususnya dalam menyampaikan pendapat ya. Jadi saya kira jangan langsung usul saya jangan langsung menjadi pesimis, walaupun memang nggak gampang ya menghadapi hal seperti itu. Tapi yakinlah seperti kata Pak Bang Luhut tadi bahwa orang itu aset terbesar perusahaan. Jadi kalau kita memang bagus, pasti perusahaan pasti akan keep ya. Dan banyak juga sebetulnya orang yang bagus itu kadang-kadang attitude-nya yang nggak bagus. Ya.
Jadi kalau performance bagus tapi attitude nggak bagus, itu biasanya perusahaan nggak suka. Tapi kalau attitude-nya bagus, performance-nya nggak bagus, nah, perusahaan masih mau itu membimbing kita, mendevelop kita. Jadi ini saya kira sih sering pengalamannya baliknya ke attitude. Kita punya attitude yang positif apa enggak sih dalam bekerja gitu ya. Saya kira sih mungkin itu aja barangkali tambahan dari saya. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Bang Oscar. Nanti ketemu di minggu depan. Baiklah teman-teman semua. Nanti tolong itu ya titipan saya. Tokoh Alkitab yang dalam dunia kerja menjadi idola kita. Jadi diskusi kita minggu depan ini juga ada masuk ke Alkitabnya gitu ya. Ya. Tokoh Alkitab yang menjadi inspirasi kita dalam dunia kerja yang banyak. Tapi harus disampaikan kenapa dengan diskusi-diskusi kita ini saya kagumnya itu kenapa dia proaktif, dia sinergis, atau dia apa tuh? Atau dia imannya sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Bang. Nanti kami sampaikan juga ke teman-teman yang tadi sudah izin duluan. Baiklah, demikian dulu pertemuan kita malam ini. Minta Bang Luhut ya tutup dalam doa dan untuk doain juga untuk pertemuan kita minggu depan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan pimpinan Tuhan sehingga sesi JLCC ini bisa berjalan dengan baik. Bersyukur Tuhan atas teknologi yang Tuhan izinkan kami pakai sehingga walaupun kami masing-masing di rumah, walaupun kami masing-masing di tempat karena berbagai hal, tetapi malam ini kami bisa melakukan diskusi melalui teknologi. Bersyukur atas Pak Kantas yang mempersiapkan diri dan mengorganisasi acara JLCC ini sehingga bisa terlaksana. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah semua yang kami perbincangkan malam hari ini dapat menolong kami semua, baik yang mendengar maupun kami yang memberi, dan biarlah ini juga mendorong kami agar semakin sungguh-sungguh dalam memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami, dan percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan menyertai kami, dan apapun yang kami hadapin ke depan, kami percaya pada akhirnya Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin dalam suatu keadaan kelihatan jalan buntu atau jalan kurang seperti yang kami harapkan, tapi biarlah iman percaya kami menolong kami untuk melaluinya. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menolong kami dan bahkan mengubah lingkungan di mana tempat kami bekerja, orang-orang dengan kami bekerja, sehingga mereka juga dapat melihat kebaikan-kebaikan yang kami lakukan dalam kehidupan kita. Dan kami berdoa Tuhan agar pada minggu yang akan datang, kami semua yang hadir hari ini dapat kembali bergabung dan mendiskusikan hal-hal ini dengan lebih baik lagi ke depan dan mendengarkan pengalaman dari Pak Oscar yang juga penuh dengan pengalaman menghadapi berbagai perusahaan. Terima kasih Tuhan, kami mengerahkan seluruh waktu kami malam hari ini istirahat kami kedatangan Tuhan. Tuhan yang kiranya memberikan istirahat yang baik dan menjaga hidup. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.